Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan salah seorang abid atau ahli ibadah yang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah hingga sesaat sebelum meninggal. Abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Kisah ini dinukil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Taghrib wa Targhib yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku, dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan." Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nur dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadis tersebut, tempat tinggal dari seorang ahli ibadah yang berusia 500 tahun itu, ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta atau 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsakh atau 1 farsakh setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang ahli ibadah mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya 1 buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kalau sore menjelang malam, ahli ibadah tersebut turun dari gunung untuk mengambil air wudhu. Setelahnya, ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, ahli ibadah tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Malaikat Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada sang ahli ibadah tersebut, "Masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku." Kemudian sang ahli ibadah itu menjawab, "Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah kembali berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Ahli ibadah tersebut berkata lagi, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Dan kembali menjawab, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Subhanahu Wa Taala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si ahli ibadah telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang ahli ibadah selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang ahli ibadah tersebut ke dalam neraka. "Dengan rahmatmu masukkanlah aku ke dalam surga." Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkannya dan kemudian sang ahli ibadah tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si ahli ibadah menjawab, "Engkau ya Rabb." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" "Engkau ya Rabb." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu?" Sang ahli ibadah kembali menjawab, "Engkau wahai Rabbi." Allah Ta'ala berfirman,
Semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku. Berdasarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dari malaikat Jibril, sang ahli ibadah pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat muslim dan muslimah, itulah cerita dari seorang ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun karena rahmat Allah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.